Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan judul materi Etika Persaingan dalam Bisnis Islam yang beranggotakan 3 orang, diantaranya dengan saya sendiri, Wahyu Widyaningrum Amri, yang kedua Ahmad Wahyudi, yang ketiga Ade Julia Tikasari. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Model bisnis dan etikanya. Model bisnis adalah sesuatu yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai bisnis atau startup itu sendiri dengan tujuan agar bisa membantu dalam melakukan pertimbangan perubahan dan kemajuan bisnis secara profesional. Definisi lain mengenai model bisnis yaitu sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Mayoritas definisi model bisnis memasukkan penciptaan nilai pelanggan sebagai salah satu elemen inti. Model bisnis menggambarkan cara mewujudkan tujuan bisnis. Setiap bisnis memiliki model bisnis masing-masing untuk mengetahui bisnis model yang ada. Sebagai contoh yaitu model bisnis modern. Bisnis dengan model modern atau online atau digital itu sendiri memiliki arti yakni bisnis dengan sistem milik sendiri, sesuka hati yang melakukan bisnis online yaitu bisnis berhubungan dengan internet, bisnis dengan memasang iklan penjualan dengan blog atau website yang bisa dikunjungi via internet dan melakukan transaksi tanpa bertemu penjual dan pembeli. Contoh bisnis modern diantaranya yaitu ada Gojek, PayUSGo, crowdsourcing, bisnis e-commerce, bisnis e-voucher, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu praktek mal bisnis. Praktek mal bisnis adalah mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, atau secara moral terlarang, membawa akibat kerugian bagi pihak lain. Praktek mal bisnis dalam pengertiannya mencakup semua perbuatan bisnis yang tidak baik, jelek, sia-sia, membawa akibat kerugian maupun melanggar hukum, yaitu perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh bisnismen atau pegawai suatu bisnis baik untuk keuntungan bisnisnya maupun yang merugikan bisnis pihak lain. Perilaku yang ada dalam praktek mal bisnis sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Jenis praktek mal bisnis diantaranya yaitu yang pertama, gharar atau jual beli samar-samar. Yang kedua, tidak menipu al-ghabn, harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada, baik lebih rendah atau lebih tinggi. Yang ketiga, sumpah palsu. Hal ini sangat dilarang pada saat melakukan praktek bisnis. Yang keempat yaitu ikhtiar atau menimbun harta. Yang kelima, mengurangi timbangan atau takaran. Hal ini sangat dilarang karena termasuk kecurangan dan penipuan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Wahyudi. Saya akan melanjutkan presentasi slide selanjutnya, yaitu tentang persaingan bisnis suatu keniscayaan. Persaingan menjadi suatu keniscayaan dalam dunia bisnis. Pelaku usaha tidak asing lagi dengan persaingan antara pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Persaingan ini dapat berdampak positif bagi dunia usaha. Persaingan ini juga dapat mendorong para pelaku usaha untuk melakukan inovasi terhadap produk, barang, dan jasa yang akan dihasilkan. Dan bagi masyarakat atau konsumen dari persaingan antar pelaku usaha tersebut akan mendapatkan keuntungan antara lain berupa lebih banyak barang dengan kualitas atau mutu yang terjamin dan harga yang wajar. Sedangkan ketika para pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pelaku usaha pesaing yang memiliki skala yang lebih kecil akan kesulitan untuk masuk pasar dan menyebabkan produk-produk yang ada di pasar tersebut menjadi tidak variatif. Hal penting yang akan berimbas pada masyarakat sebagai konsumen yaitu akan kehilangan pilihan terhadap barang yang dibutuhkan tersebut, dan akhirnya tidak ada pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan. Pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang dapat dikatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat apabila pelaku usaha tersebut melakukan perbuatan curang, menyebabkan hambatan atau barrier to entry bagi pelaku usaha pesaing, menyebabkan inefisiensi
di dalam pasar dan menyebabkan tidak adanya substitusi yang berarti di dalam pasar. Selain itu juga berbeda dengan sistem kapitalisme dan komunisme yang melarang terjadinya monopoli. Di dalam ajaran Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau pembeli, asalkan dia tidak melakukan iktikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau dalam istilah ekonominya yaitu monopolis rate. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang ajaran Islam dalam persaingan secara Islami. Kebanyakan dari kita di dalam bisnis mempunyai satu misi yang terkait dengan rencana-rencana. Kita mengarahkan energi dan sumber daya kita ke arah tujuan keberhasilan. Oleh karena itu, kita menemukan bahwa bisnis yang berhasil dalam masa yang panjang akan cenderung untuk membangun semua hubungan atas mutu, kejujuran, dan berinteraksi dengan orang-orang yang jujur dalam melaksanakan strategi bisnis. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu melakukan tindakan yang jujur, berperilaku baik, simpatik, dan adil. Selanjutnya, beberapa ajaran Islam dalam persaingan Islam. Yang pertama adalah kejujuran. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Dan dengan bersikap jujur, bisnis menjadi berkembang. Karena itu, jujur menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi pelaku bisnis untuk meraih kesuksesan dan keuntungan. Banyak sekali orang yang berhasil dalam dunia bisnis karena sifat jujur yang mereka miliki. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik. Sifat inilah yang harus diterapkan dalam berbisnis, sekalipun itu kepada orang miskin. Kaum muslimin dituntut untuk berperilaku manis dan dermawan. Jika tidak mampu, paling tidak memperlakukannya dengan kata-kata yang baik dan sopan dalam pergaulan. Yang ketiga, keterbukaan. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki, di mana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait. Yang terakhir, keadilan. Bisnis secara adil adalah wajib hukumnya. Bahkan ini juga termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam segala aspek ekonomi Islam, begitu pula sebaliknya. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.